هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fiddin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, yang seandainya jika kita ingin menghitung setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka pastilah kita tidak akan pernah mampu dan tidak akan pernah bisa untuk menghitung setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Dan tentunya ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-18, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan seandainya jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka la tuhsuha, maka pastilah kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Maka oleh karena itu sudah sepantasnya bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dengan cara kita memanfaatkan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita hanya untuk hal-hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita hanya untuk hal-hal yang bisa mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, jika kita tidak mampu menjadikannya sebagai sesuatu untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, maka nikmat ini akan menjadi musibah bagi kita kelak. Dan ini sebagaimana yang disebutkan dan dinasihatkan oleh salah seorang ulama yang bernama Abu Hazim. Beliau katakan kullu ni'mah la tuqarribu ila Allah azza wa jalla fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak bisa digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, fahiya baliyah, maka ini akan menjadi musibah. Kenapa? Karena tidaklah setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah ingatkan kepada kita di dalam surat At-Takatsur. Bahkan Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai penutup di dalam surat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kelak kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Dan alhamdulillah, nikmat yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang kita rasakan sampai pada detik ini,
yaitu adalah nikmat untuk kita senantiasa bisa berada di bulan Ramadan. Di mana bulan Ramadan ini merupakan bulan yang dipenuhi dengan berbagai macam keberkahan. Sebagaimana Nabi SAW senantiasa mengabarkan hal ini kepada para sahabatnya. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang dipenuhi dengan berbagai macam keberkahan. Masya Allah. Maka dari itu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat untuk kita bisa berada di bulan yang mubarakah ini, jangan sampai kita sia-siakan Ramadan kita tahun ini. Jangan sampai kita tidak mendapatkan keberkahan Ramadan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan ini sebagai bulan yang mubarakah, banyak sekali kebaikan di dalamnya yang sangat kita butuhkan. Di antara keberkahan Ramadan dan kebaikan yang ada di dalamnya, yang pertama, Allah jadikan bulan yang mulia ini sebagai syahrun au syahru tarbiyati taqwa. Allah jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan pendidikan ketakwaan. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita untuk berpuasa di bulan Ramadan, tujuannya adalah untuk mendidik diri kita kembali agar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Mungkin 11 bulan yang lalu hati kita telah dikotori dengan dunia. Hati kita telah dikotori dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Allah jadikan di dalam 1 tahun kehidupan kita ada 1 bulan. Bulan yang khusus, bulan yang mulia, bulan yang mubarakah, yaitu bulan Ramadan. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk kita berpuasa selama 1 bulan penuh, tidak terputus setiap harinya. Masya Allah. Dan ini tidak pernah ada di dalam syariat kita puasa setiap hari selama 1 bulan, kecuali hanya di bulan Ramadan. Tujuannya apa? Untuk mendidik kita agar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana ibadah ini telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? Agar kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Masya Allah. Dengan puasa kita dilatih untuk menahan hawa nafsu kita. Yang biasanya kita bebas makan dan minum di siang hari, kita bebas untuk menyalurkan syahwat kita kepada istri kita. Di bulan Ramadan Allah syariatkan kepada kita dengan ibadah puasa agar kita menahan hawa nafsu kita. Dan ini merupakan perkara yang sangat penting. Kenapa? Karena tentunya yang menyebabkan seseorang malas di dalam beribadah kepada Allah, yang menyebabkan seseorang meninggalkan hal yang wajib, yang menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam kemaksiatan, salah satunya yang paling utama itu adalah hawa nafsu. Maka Allah jadikan untuk kita 1 bulan, bulan pendidikan, untuk kita senantiasa bisa memanage hawa nafsu kita. Kenapa? Karena kalau hawa nafsu itu tidak dimanage, tidak kita tahan, tidak biasa untuk kita menahannya, maka hawa nafsu ini akan senantiasa memerintahkan kepada kita untuk selalu berbuat kejelekan. Sebagaimana hal ini dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf ayat yang ke-53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nafsa la'ammaratun bisu." Sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa memerintahkan seseorang untuk berbuat kejelekan. Seseorang kalau dia terbiasa mengikuti hawa nafsunya, tidak terbiasa menahannya, maka pasti sedikit demi sedikit dia akan berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada nabinya Daud alaihi salam. Di dalam surat Sad ayat yang ke-26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya wala tattabi'il hawa fayudhillaka an sabilillah." Janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena hawa nafsu ini bisa memalingkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ini merupakan perkara yang sangat penting bagi kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat berada di bulan Ramadan, maka jangan sampai kita sia-siakan puasa kita. Ingat, puasa kita ini bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi tujuan utama dari pensyariatan ibadah puasa yaitu agar kita senantiasa bisa memanage hawa nafsu kita, menahannya, agar ketika bulan Ramadan nanti berlalu kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, di antara keberkahan bulan Ramadan, Allah jadikan bulan ini selain sebagai syahrut tarbiyati taqwa,
Allah jadikan bulan Ramadan ini sebagai syahrul maghfirah, sebagai bulannya ampunan, Masya Allah. Dan ini nikmat yang sangat besar. Tidaklah Allah mewajibkan ibadah-ibadah khususiyah, ibadah-ibadah yang khusus di bulan yang mulia ini, minas siyam, dari puasa, begitu juga salatul tarawih, salat tarawihnya. Melainkan tujuannya apa? Untuk membersihkan diri kita dari segala dosa-dosa yang mungkin pada 11 bulan yang lalu telah kita lakukan. Dan tidak mungkin ada seorang pun dari Bani Adam yang tidak terjatuh ke dalam satu dosa. Pasti melakukan dosa. Sebagaimana Nabi SAW, beliau mengabarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata', setiap Bani Adam itu pasti terjatuh ke dalam dosa-dosa. Ya, maka dari itu Allah jadikan untuk kita, dari 1 tahun kehidupan kita ada 1 bulan, bulan pensucian. Disebut sebagai bulan suci, kenapa? Karena di dalamnya ada amalan-amalan yang wajib dan yang sunnah yang disyariatkan di dalam agama kita. Tujuannya apa? Untuk membersihkan kita dari segala dosa-dosa kita. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, kata Nabi SAW, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala farada siyama Ramadan alaikum, Allah mewajibkan puasa Ramadan untuk kalian. Wasanantu lakum, dan aku mensunahkan untuk kalian qiyamah, salat tarawihnya. Faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban. Kata Nabi SAW, barang siapa yang dia berpuasa di bulan Ramadan diikuti juga dengan salat tarawih, maka kata Nabi SAW, kalau dia lakukan imanan wa ihtisaban, fa kharaja min dhunubihi, akan keluar dari dosa-dosanya, kayaumi waladathu ummuh, sebagaimana ketika dia baru dilahirkan dari rahim ibunya, bersih, Masya Allah. Maka ini merupakan suatu hal yang sangat muhimmah bagi kita, untuk kita senantiasa semangat di dalam berpuasa di bulan Ramadan, untuk kita senantiasa mengejar keberkahan Ramadan, mengikuti ibadah sunnah salat tarawih. Kenapa? Karena 2 amalan inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai sesuatu yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Maka ini merupakan kenikmatan yang sangat besar, yang jangan sampai kita kehilangan nikmat ini di tahun ini. Ketika Allah pertemukan kita dengan Ramadan, maka jangan sampai keberkahan Ramadan itu tidak diberikan untuk kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallimu taslima, ma ba'd. Ikhwan fi din, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara keberkahan bulan Ramadan yang terbesar, Allah jadikan bulan ini sebagai syahrun lil a'mal, bulannya amalan. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kita di bulan yang mulia ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Sehingga dengannya orang-orang yang mungkin 11 bulan sebelum bulan Ramadan malas untuk beribadah, malas untuk beramal saleh, senantiasa melakukan kemaksiatan, di bulan Ramadan inilah, dan tidak ada bulan yang lain selain bulan Ramadan, hatinya dibetikkan oleh Allah, tergerak hatinya untuk kembali beribadah kepada Allah, tergerak hatinya untuk senantiasa mengurangi kemaksiatannya. Dan ini nggak terjadi kecuali hanya di bulan Ramadan. Dan ini tampak ketika hilal pertama bulan Ramadan, tampak banyak orang-orang yang nggak pernah datang ke masjid kemudian berbondong-bondong datang ke masjid, yang nggak pernah ibadah sunnah tiba-tiba menjadi orang-orang yang senantiasa semangat mengamalkan ibadah sunnah, yang nggak pernah baca Quran kemudian jadi orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, yang nggak pernah berzikir setelah sholat subuh tiba-tiba menjadi orang yang menjadi ahlu zikir, yang nggak pernah bangun pagi untuk sholat subuh di awal atau malam pertama di bulan Ramadan, di hari pertamanya mereka senantiasa bangun pagi untuk sholat subuh, Masya Allah. Karena memang bulan ini disebut sebagai bulan yang mubarakah. Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi hambanya untuk beribadah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala jadikan di bulan yang mulia ini syaitan-syaitan yang biasanya mengganggu kita untuk beribadah kepada Allah, syaitan-syaitan yang biasanya merayu kita untuk malas beribadah, meninggalkan ibadah dan terjatuh ke dalam kemaksiatan, Allah belenggu pada bulan Ramadan. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi SAW di dalam satu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, "Idza jaa Ramadan," ketika bulan Ramadan itu telah datang, maka futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidat asyayatin. Maka pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan kemudian syaitan-syaitan dibelenggu. Masya Allah. Maka dari itu inilah bulannya amalan.
Siapa saja yang mau beramal di bulan ini, Allah mudahkan dia untuk beramal. Siapa saja orang yang dia ingin meninggalkan kemaksiatan di bulan ini, maka Allah mudahkan dia untuk meninggalkan kemaksiatan. Maka dari itu jangan sampai kita kehilangan keberkahan bulan Ramadan. Kalau kita masih terjebak di dalam kemaksiatan kita, inilah bulannya untuk kita meninggalkan kemaksiatan itu. Inilah bulannya untuk kita bertobat. Kalau kita masih malas menjalankan ibadah yang wajib, inilah bulannya untuk kita memperbaiki diri. Inilah saatnya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan keberkahan bulan Ramadan di tahun ini. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Apakah Ramadan tahun depan kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bertobat? Apakah nanti di Ramadan tahun depan kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk mendapatkan keberkahan Ramadan? Maka ketika kita masih berada di awal Ramadan, jangan sampai kita sia-siakan Ramadan kita tahun ini. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kejarlah keberkahan bulan Ramadan yang Allah berikan kepada kita, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebagai rahmatnya untuk kita. Maka jangan sampai kita malas beribadah di bulan yang mulia ini. Jangan sampai kita menunda-nunda taubat kita di bulan ini, melainkan hendaknya kita untuk senantiasa memperbanyak amalan saleh, dan hendaknya kita untuk senantiasa memperbanyak taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala khairin nabi alladzi ursila alaihi khairul kitab kama amarakum bidzalika al-latiful wahhab. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la takunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.